sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tara katsiran yatawallawna alladziina kafaru la bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu 'alaihim wa bil 'adzabi hum khalidun. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita rindui, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia di mana saja berada, wabil khusus di pondok pesantren di Masjid Jami Syekh Abdul Rahman di acara i'tikaf. Mudah-mudahan kita semua mendapat kebaikan hingga nanti di hari kemudian. Amin. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 80 dan surah Al-Maidah ayat 62. Apa kesamaan daripada ayat ini? Tidak lain adalah ayat yang diawali dengan kalimat wataro atau taro. Taro ini asal katanya dari roh, artinya melihat. Jadi kalau ada taro, ada huruf ta-nya menunjukkan fi'lul mudhari', kata kerja yang sedang dan akan dikerjakan, yang sedang dilaksanakan. Taro kasiron minhum, kamu akan melihat kebanyakan, minhum dari mereka. Siapa mereka di sini? Tentunya kita lihat ayat sebelumnya, Allah berbicara tentang orang-orang yang ya'tadun, orang-orang yang melampaui batas. Allah berbicara tentang orang-orang yang mul'inun. Allah berbicara tentang orang-orang yang dilaknat. Berarti kita harus melihat ayat-ayat sebelumnya. Kalau misalnya ayat 80 ini yang kita akan bahas, maka ayat yang ke-79 atau yang ke-78 ini kita lihat. Misalnya di ayat surah Al-Baqarah ayat 70, surah Al-Maidah pada ayat 78-nya Allah berbicara lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Lu'ina ini telah dilaknat. Siapa yang telah dilaknat? Alladzina kafaru. Siapa yang melaknatnya? Adalah Allah. Jadi menjadi orang kafir itu enggak mudah. Enggak mudah artinya tuh enggak biasa-biasa aja. Karena dalam Al-Qur'an ini Allah memposisikan kafir ini dilaknat. Biarin aja dia kafir. Dia kan sesama manusia. Iya, tapi manusia yang dilaknat. Kenapa? Karena kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Tapi di sini Allah menjelaskan min bani Israil, dari kalangan bangsa Israel. Kenapa? Dan dengan cara apa Allah melaknat daripada orang kafir dari kalangan Bani Israel? Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, melalui lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa. Ya. Melalui dua lisan Nabi Daud, Nabi Isa sama-sama melaknat bangsa Israel. Kenapa melaknat? Karena Allah juga melaknat. Sebab apa mereka itu dilaknat melalui lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa? Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka itu asom. Asom itu durhaka.
Wa kanu ya'tadun, dan mereka itu selalu melampaui batas. Ya'tadun itu artinya melampaui batas. Berarti kalau ada bangsa yang lain yang sama-sama durhaka kepada Allah, melampaui batas, berarti bangsa itu juga dilaknat. Kenapa? Karena Allah bersifat al-adlu. Allah itu bersifat maha adil. Kesalahan yang sama, persoalan yang sama, maka hukumnya juga sama. Itu logika di dalam menetapkan sebuah hukum. Kenapa sampai Bani Israel itu, orang kafir dari kalangan Bani Israel itu sampai dilaknat melalui lisannya Nabi Daud, lisannya Nabi Musa? Ya, kenapa sampai mereka dikatakan melampaui batas? Karena mereka adalah layatana hauna an mungkarin fa'aluh, tidak saling melarang kepada barang yang mungkar. Fa'aluh, mereka malah mengerjakannya. Berarti kalau kita juga sama kayak begitu, na'udzubillah, tidak mencegah kemungkaran di antara kita, apa bedanya dengan orang kafir dari kalangan Bani Israel yang sempat dilaknat oleh Allah melalui lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa. Kenapa asbab? Yang nomor satu, asbabnya itu tidak mencegah kepada kemungkaran. Fa'aluhu, malah dia ngerjain kemungkaran. Kemungkaran malah dikerjakan, tidak mencegah. La bi'sa ma kanu yaf'alun. La bi'sa, sungguh jelek. Arti bi'sa itu jelek. Apa yang dikatakan sungguh jelek? Maka apa-apa yang yaf'alun, yang dikerjakan. Apa-apa yang ada pada mereka yang dikerjakan itu. Jadi kalau ada satu komunitas di sana ada kemungkaran, tidak saling melarang tapi malah saling mendukung kepada, kan logikanya begitu. Kalau tidak saling mencegah kepada kemungkaran, pasti orang itu saling mendukung kepada kemungkaran. Labi sungguh jelek. Apa makan yang alun yang mereka kerjakan itu sungguh jelek. Taro kasiron minhum yatawallawna alladziina kafaru. Taro kamu Muhammad, nah ini baru kepada Nabi Muhammad, akan melihat kasiron, kebanyakan, minhum, di kalangan mereka. Mereka siapa? Mereka yang tidak saling mencegah kepada kemungkaran, malah mengerjakan kemungkaran. Ya, yatawallawna, saling tolong menolong, dukung mendukung, melindung melindungi, saling memberikan pertolongan perlindungan, allazina kafaru, yaitu orang-orang yang kafir. Kamu akan melihat kebanyakan orang kafir saling tolong menolong dalam urusan itu. Kebanyakan akan seperti itu. Nah, perbuatan orang kafir tolong menolong terhadap kekafiran mereka di kalangan orang kafir dengan konsep-konsep kafirnya itu, Allah sebut la bi'sa ma qaddamat lahum. La bi'sa, sungguh jelek, ma qaddamat, apa yang telah mereka persiapkan, lahum, untuk mereka, anfusahum, oleh diri-diri mereka, ansakhitallahu alaihim, yaitu murka Allah akan berada di dalam azab yang berkekalan. Na'udzubillah. Gara-gara apa tadi? Gara-gara durhaka, tidak mencegah kepada kemungkaran. Maka kita bersyukur di pesantren ini, ya, ada ketidaktertiban, belum mungkar, belum, ya, tidak tertib, tidak disiplin, itu sudah ditegur. Syukur, ya. Walaupun bagi yang menegurnya ini berat, kadang-kadang yang ditegur juga berat, ya. Kadang-kadang waktunya harus bangun, belum bangun, betul nggak? Ya, terus begitu terus. Tapi itu dasar daripada kita menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kenapa di sini nggak berbicara tentang amar ma'ruf, tapi malah berbicara nahi mungkar di sini, tidak saling mencegah kepada kemungkaran? Kita bisa bayangkan, mana ada ma'ruf di kalangan kafirun. Ya, Allah berbicara tentang kafir, tentang orang yang dilaknat
lu'inal ladzina kafaru, telah dilaknat orang-orang yang kafir. Jadi kalau di sini berbicara langsung tidak mencegah kepada kemungkaran, ya otomatis kita tidak mendapatkan ada barang ma'ruf sedikit pun di kalangan